Oke, silakan. Anda langsung share screen aja. Linknya sama dengan yang kemarin. Oh, yang mulai soundnya dimatikan. Link hari kedua ya, sorry ya, ininya ya kayaknya ya. Saya lupa, apa sama ya kelihatannya, udah sama ya. Karena kalau seingat saya sudah usahakan. Nanti sampai 7.50 ya, setelah itu saya akan mulai masuk materi bab 2. Oke, Anda share screen overlay-nya aja. Nanti sebelahnya kayak saya ini aktifkan juga collab-nya, karena saya langsung minta Anda nanti untuk menghitung di situ. Yang contoh soal dulu ya. Ini berarti soalnya 117 ya. Iya. Mau yang luar biasa ya nggak apa-apa. Biasa nggak apa-apa, luar biasa. Saya dari jelas ya dengan NIU 36951. Hari ini akan coba untuk sharing contoh 1.17. Di situ ada contoh mengenai sebuah poin adil yang lemparkan 2 kali, kemudian berapakah probability untuk mendapatkan setidaknya 1 kepala. Jadi biasanya gambar atau baik untuk solusinya sendiri, untuk menentukan probability kita bisa menentukan probability dari minimal atau setidaknya 1 kepala itu ada 3 dari 4 kemungkinan hasil yang bisa kita peroleh, yaitu 4 kemungkinan seluruh hasil yang bisa diperoleh adalah head tail, tail head, and tail tail. Dan untuk kemungkinan mendapatkan minimal 1 kepala itu adalah head tail and tail head. Sehingga di sini dari 4 jumlah total kita memiliki 3 kemungkinan untuk mendapatkan 3 peristiwa untuk mendapatkan setidaknya 1 kepala seperti itu. Untuk mengetahui berapa nilai dari probability yang kita bisa dapatkan, kita mengikuti teorema 1.7 yang berbunyi jika A adalah suatu kejadian pada ruang sampel diskrit S, maka peluang terjadinya A sama dengan jumlah peluang kejadian elementernya. Maka memungkinkan A yang diperoleh adalah probability dari kejadian A sama dengan probability dari double head plus probability dari head and tails ditambah dengan probability dari tails and head, sehingga kita mendapatkan probability dari terjadinya peristiwa A, atau setidaknya kita mendapatkan 1 kepala adalah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4, sehingga kemungkinan kita adalah 3/4 atau dalam persennya adalah 75%. Jadi persennya mirip ditulis kan daripada pakai notasi persen, karena mesti bikin jadi kacau kan itu. Saya tadi malam lihat tadi, bingung loh, kita tahu setelah ada persen langsung kanannya hilang, nggak bisa ke running kan itu. Maka saya tambahi garis miring, kayaknya nggak tuh kerasa enggak itu Anda yang pas. Kan saya mantau kelihatan, saya ganti ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, karena masih pemula-pemula kan, jadi ada. Tapi nanti lama-lama ada akan bisa memaksimalkan si overlay ini enak sekali untuk kerja. Nah sekarang ke share di collab-nya, Anda berarti yang kelompok 3, aktifkan collab yang kelompok 3.
Coba Anda share screen yang kelompok 3 ya, collab-nya. Saya ingin ngecek Anda nanti untuk ngitung ini. Tadi kan belum hitung kan, karena cuma dari buku. Jadi walaupun tanpa komputer bisa kan, masa Bapak tambah seperempat, nah, ya mesti bisanya lah gitu. Anda klik yang code. Enggak, ini aja klik code baru, jangan ngedit yang tepat saya, biarin aja itu untuk contohnya. Ya udah terlanjur di ini kan ya sudah. Kalau udah di sini ya sudah terlanjur sudah tadi dah. Oke, langsung diklik yang ini aja. Oke, di bawah sudah nggak apa. Tuliskan apa? P0 sama dengan 0,25. Artinya apa? 0 itu yang tidak ada head-nya. P0 0,25. Nggak usah pakai kurung, P0 aja. 0,25. 0 komanya pakai titik kayaknya. Ya udah. P1 yang satu head. Berapa P1? Satu atau yang double-nya begini. Nanti dulu makanya ini kalau P1, P0 artinya 0 head, peluangnya 0,25. Kalau P1, nah 0,5 dulu gitu. P1 0, nanti dikasih keterangan pakai tanda pagar ya di bawah. P2 adalah double head, berarti 0,25. Nah sekarang enter lagi, PA adalah sama dengan apa? Kan P1 tambah P2 kan? Oke. Enter. Kan PA. Enter. Oh, klik sekarang ini, sekarang di running aja, tanda yang ini. Yang di sini di enter itu. Nah, PA-nya kok dihapus itu? PA-nya biar muncul aja. Ini nanti karena supaya keluar nanti hasil angkanya. Nah, kalau mau dikasih komen tadi pakai perintah print, ada kata-katanya biar lebih ini. Mudah kan ini? Apalagi ada cukup kopi dari yang tadi di buku tadi contoh soal kan sudah ada tadi kan seperempat ya seperempat. Sekarang kalau ada mau masukinya nggak pakai 0,25 bisa kan 1/4. Ini persis seperti ngetik, makanya kerja di latte, kerja di sini, tapi hati-hati jangan merunning apa kalimat, gitu. Karena ini adalah kuantitatif. Jadi makanya tadi ini kalau yang kanan komentarnya apa, yang sebelahnya ini, misalnya P0, sebelahnya dikasih tanda pagar sebelah kanannya. Ini yang P0-nya, P0. Kasih tanda pagar, peluang tidak ada head gitu kan. Terus kalau itu yang P1 adalah peluang satu head. Gitu. Ya lengkapnya ya tadi kalau lempar tossing coin 2 kali. Gitu. Nah terus yang PA adalah apa? Peluang minimal dapat satu head. Gitu. Nah kalau Anda mau nyoba perintah print ya boleh ini yang di copy yang atas itu kan ada perintah print kan itu. Nah ini daripada ngetik lagi copy aja itu. Kalau enggak ya dilihat tanda apa apostrofnya itu kanan kiri. Terus dalam koma lagi terus PA gitu. Sudah ditulis belum? Oke, Anda kok jangan ketik di situ. Itu namanya diketik semua. Koma aja kayak tadi contohnya di atas kan ada kan itu. Koma terus PA. Nah, ini baru di running. Nah, itu kan. Menyenangkan kan ini kan, nggak mungkin akan ngantuk. Masa tadi malam takutnya jadi nggak ingin tidur gitu kan. Saya sekarang nggak berani programming karena takutnya itu. Padahal sudah lansia sudah nggak boleh kan, tidur kurang, nanti terus tensi naik, ini semua naik, jadi akhirnya harus urusan dengan rumah sakit kan. Maka saya sekarang kalau misalnya harus ada pekerjaan yang saya nyari, masa yang udah saya kasih arahan langsung dia bikin kan nggak apa-apa. Tapi kalau saya yang bikin bisa coba kasih algoritmanya nanti gini, asal yang sudah biasa itu cepat itu. Karena running program itu bikin kita nggak akan tidur itu kayak orang main game itu yang bahayanya itu. Saya terakhir kayak gitu waktu untuk S3 kan, ya harus ngerjakan sendiri semua kan,
Udah malam-malam nggak. Kadang kalau lagi macet, kita sudah mau tidur aja, tiba-tiba malah dikasih inspirasi, bangun lagi. Gini. Udah nggak menyenangkan itu kalau stamina-nya nggak ini bisa saat. Nah ini sudah kan, jadi ada contoh ini sekarang kita ambil satu lagi ini, butuh 5 menit, jadi sudah 43 ya. Oke ya, makasih tadi. Nanti silahkan dilengkapi dengan collab-nya itu. Iya, yang kelompok 1 di kelompok ya, yang kelompok 2 sendiri. Makanya nanti dikasih nama soalnya tadi ya, dikutip dulu, ditaruh di bagian teks ini. Apa? Ini kan apa? Ini kalau soalnya copy di sini. Tadi berapa? Soal nomor 117 ya. Nah, ini tadi ya, ya. Sekalian saya nanti siap-siap ke. Anda tinggal copy aja di situ. Jadi ngurangin ngetik-ngetik kan. Tapi harus punya buku yang digital, jangan yang scanan. Gitu. Terus scanan nggak bisa di copy. Gitu. Ini 118. Nah ini ya. Anda tinggal di copy kayak gini. Anda taruh di collab-nya tadi. Ini pilih yang teks ini kan. Nah, ini kan Faircoin. Pindah ke sini, ini sudah kelihatan soalnya di atasnya ini. Nah, Anda mulai bikin programnya di bawahnya. Nanti kalau yang sudah agak kacau boleh dihapus itu. Artinya ini mau dirapikan. Ya biasa, makanya ini untuk belajar bersama. Kenapa saya buat satu kelompok, paling bisa belajar. Tapi kalau tiba-tiba saya kasih sendiri-sendiri, nanti nggak akan ada kolaborasi di situ, saling belajarnya. Maka tadi malam saya yakin mesti kan sambil nengok atasnya, teman saya sudah ngetiknya cepat loh itu. Wah, saya kok masih ada yang ngetiknya tuh satu huruf 1 menit. Oh ini kayaknya pakai jari satu kan. Terus berhenti. Tapi ada yang, cepet ini. Ini biasanya yang memang sudah pernah kursus punya sertifikat ngetik gitu. Oke, sekarang saya nyoba satu lagi karena kita akan mulai dari 5 menit lagi berarti ya. Nah ini mesti lebih cepat harusnya sudah ini ya. Sama collab-nya cukup 5 menit, dari besok bisa 4 ya. Nomor 10, nah kelompok 2 ya berarti ya. Kelompok 2, saya akan lihatnya langsung di, Anda silakan share screen. Siapa ini? Ini 19, nah 110 ini. Sudah ada isinya belum ini? Oh sudah, nah ini sudah ramai kayaknya, ngetiknya cepat ini. Oke silakan Anda share screen, jangan pakai ini, biar Anda, berarti collab-nya semua jalan kan sudah kan? Nanti saya tinggal nonton aja gitu kan. Ini kan makanya kalau dulu, siapa yang pendidikan itu, tahu? Yang, ya apa namanya itu, yang pahlawan pendidikan Indonesia? Ya, Ki Hajar Dewantoro itu kan makamnya di Jogja itu kan. Kan ing ngaso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kalau saya ing Madya sedikit Tulodo gitu kan. Jangan banyak-banyak. Karena kalau Tulodo sedikit aja, tapi kadang malah belum, baru memberi hanya minta, tinggal saya ikutin itu. Ini hanya kasih saya bukakan collab-nya, wah tahu-tahu bikinnya mereka lebih mewah lagi. Gitu. Karena tergantung apa sih ininya, passionnya masing-masing. Maka tugas-tugas kuliah itu ada yang ini sekali, ada yang mungkin dia memang biasa nggak bisa tidur itu. Tapi sudah lumayan untuk mengalihkan tidak main game saya bilang. Oke silahkan mulai ceritakan. Pakai yang sebenarnya Anda boleh pilih yang layout aja. Jadi artinya yang sudah silakan share screen. Mana 110?
Ya, gimana? Share screen ada? Silakan share screen. Google Meet juga baru pertama. Oh, enggak lah, malu kalau semua serba pandangan pertama. Google Meet-nya pertama, Overleaf-nya pertama, Collab-nya pertama. Ya berarti Anda langsung beruntung dapat 3-in-1 kan? Biasanya kalau ada yang pertama kenal karena saya ngajar semester 1 itu misalnya, langsung saya kenalkan itu kan. Pas tesis pembimbingnya akan mengatakan, loh kok tahu sudah pakai LaTeX mesti ini karena saya yang pertama, karena tugasnya semua saya pakai. Oke, silakan Mas. Nah ini pilih di layout-nya, pilih PDF saja. Layout itu di sini kan ada layout itu. Nah pilih PDF only itu. Klik, nah silakan. Baik, jadi untuk di example 1.10 kita bicara tentang teorema binomial. Di mana teorema binomial pada halaman materinya. Di sini kita disuruh tunjukkan bahwa apakah sigma R dari 0 sampai N min 1 pangkat R kombinasi dari R itu sama 0. Nah, setelah kita gunakan teorema binomial, yang mana teorema binomial adalah 1 tambah X pangkat N sama dengan jumlahan dari R dari 0 sampai N kombinasi N R dikali dengan X pangkat R. Nah, ketika kita masukkan X sama dengan min 1 pada persamaan atau teorema binomial tadi, maka kita peroleh bahwa jumlahan dari R dari 0 sampai N kombinasi NR min 1 pangkat R, jadi itu sama dengan 0. Oke, jadi ini nggak perlu collab kan? Tapi sebenarnya ada satu langkah tunjukkan bahwa ini X-nya min 1, jadi 1 tambah min 1, 0, 0 pangkat N adalah 0. Nah, itu detilkannya. Mungkin ini masih sama dengan yang di buku ya? Nah, itulah. Jadi contoh soal kadang buku maunya menghemat supaya jangan terlalu, halamannya aja itu 700 kan? Kalau tambah terlalu detil, ya, makanya ini tugasnya adalah mendetilkan. Jadi tinggal nambahkan di sini apa? Nolnya nggak usah muncul. Ini aja, min 1 ini adalah karena apa? Ini sama dengan apa? 1 plus min 1 pangkat N, maka 0 pangkat N sama dengan 0. Nah, terbuktilah. Gitu. Ya, nanti gitu ya untuk yang ke depan. Gitu. Oke, sekarang sudah 751, saya akan masuk ke materi bab 2. Jadi 100 menit, Anda 20 menit, saya kira besok mungkin sudah bisa masing-masing cukup 3 menitan. Gitu. Cuma paling lama ya 5 menit karena tadi kan masih apa. Nah besok langsung perlihatkan overleaf-nya sama. Nah bagaimana collab bisa nggak untuk main seperti tadi pakai collab gitu? Bisa nggak? Nah silakan nanti. Kayak Maple itu dulu, nah saya jadi nggak waktu yang di itu dulu, saya bikin modul matematik suruh pakai Maple. Jadi enak kan? Karena di Maple operasi notasi juga bisa, bisa jadi belajarnya enak sekali itu. Sayang Maple tidak cloud, jadi sekarang hilang entah di mana kan. Karena sudah puluhan tahun yang lalu kan, jadi nggak ngarsip itu. Nah, moga-moga cloud itu tidak kena apa ransomware apa itu yang kemarin itu. Wah, saya khawatir ini tahu-tahu kuliah saya diacak semua ini. Padahal saya nggak security-nya ngandalkan dari Overleaf sama si Collab ya. Kalau tiba-tiba ada yang berhasil bobol Overleaf ini, kacau lah ini Pak, menurut saya. Google Drive juga bisa dibobol, bisa, waduh kacau. Oke, sekarang saya akan share screen. Nah nanti yang langsung dapat tugas itu, karena kan mesti urut
ininya, Anda langsung bisa mulai uji coba tadi, terutama di collab-nya. Copy aja soalnya, taruh di yang teks, terus bikin code-nya. Nah, nanti moga-moga jadi bisa lebih cepat ini. Ini sudah belum? Oke, sudah ya. Jadi semua nanti tambahkan itu. Yang tadi di collab-nya belum, nah mulai collab-nya aktifkan semua. Moga-moga koneksi internetnya nggak jebol, ya, karena semua aktif. Overlap-nya butuh internet, collab-nya butuh internet. Nah, moga-moga belum muncul yang baru lagi. Gitu. Ini sengaja kemarin saya harus nyari buku yang banyak contohnya. Nah, ininya moga-moga jadi Anda juga sekalian karena saya ingin apa conditional probability, berarti kita sudah bekerja kalau langsung ke sini dulu, mungkin nanti, wah ini banyak pada ganti pakai ini dulu aja ya. Yang slide biar cepat itu kan, tak tahu selesai. Gitu. Oke, jadi kita setelah punya tadi mendiskusikan probability, ada event, kita melakukan menghitung banyaknya kemungkinan dari anggota dari setiap event tadi, terus kita menghitung apa? Probability kemarin sudah kan. Jadi paling atas, paling besar adalah 1 to certain atau mungkin pasti ya kalau di ini kan nggak ada. Impossible itu 0. Jadi kalau nanti menghitung selalu harus ketemunya antara 0, 1 kalau sudah diminta menghitung probability. Kalau negatif jelas salah, lebih dari 1 ya jelas salah, sudah gitu aja, nggak usah dicari-cari. Oke, ini terus bagaimana kita kemarin menghitung? Jadi kita harus menghitung banyaknya apa? Event misalnya, kalau kemarin A ya ini banyaknya berapa? Semua kemungkinannya berapa? Sampel space-nya ya itu yang. Jadi ini misalnya untuk peristiwa apa ini? To get sick and the other born. Jadi apa? Ini yang kalau main dadu yang dua dadu ya. Ini masih ingat karena kalau di kampung saya dulu kalau ada wayang apa? Wayang kulit malam-malam itu mesti ada kayak gini itu. Itu judi belum dilarang kan? Oh, mesti di dekatnya sini nonton wayang, yang sini main. Tapi yang wayang nggak ada yang nonton, yang sini lebih ramai. Nah, yang satunya lagi pakai apa? Yang diputer-puter itu. Dadu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, ada main 1, main 2, jadi beda kan layarnya karena kemungkinan untuk dapatnya juga berbeda. Ini kalau kita dapat dilempar langsung 2, maka peluang dapat 6 dan 4. Berarti kemungkinan apa? Total ada 6 kali 6 kan 36. Bisa yang satunya 6, satunya 4, atau yang satunya 4, yang keduanya yang 6. Jadi ada 2, maka jadi kita akan dapatkan tadi adalah 2/6. Nah, tadi kita menghitung tadi yang apa? Paling sedikit 1 head bisa juga menggunakan komponen. Maka tadi kan sudah dapat P0 kan? Ya, PA bisa didapat dari apa? 1 min P0. Nah, silakan tadi pakai collab-nya dicoba. PA sama dengan, bukan tadi apa? P1 tambah P2, diganti 1 min P0. Maka jawabannya sama, 0,75. Itu. Terus kalau kita berurusan dengan union itu, jadi dinyatakan bisa sebagai apa? PA plus PB min PA irisan B atau PAB. Karena PA adalah yang kita apa kalau unionnya kita dapatkan ada AB tapi ada yang irisan kayak mau kehitung 2 kali maka dikurangi PA, ini kan masih ada yang ke akhir sini, PB juga ini maka akhirnya apa? PA tambah PB min PA irisan B. Tapi kalau dia disjoin nggak ada irisannya ya hanya PA tambah PB aja. Nah, ini kalau yang dalam posisi di dalamnya subsetnya. Maka berarti PA-nya kurang dari PB-nya.
Terus ini kalau irisan makin panjang, ini irisannya sudah rusak ini ya. Nah, ini bertahap kita nanti mungkin akan lebih. Ini ada berapa karena pindah. Terus ini berupa apa? Kalau makin dibikin makin banyak lagi kita dapatkan jadi secara umum ini. Nah, sekarang kalau kita untuk union itu biasanya mau milih A atau B. Nah, suatu saat kita harus jaga pilihan itu. Maka banyaknya kemungkinan apa yang jadi kalau di sini dicontohkan dengan red card or jadi kartu merah atau kartu as ya di situ. Karena di kartu ada as merah ya. Jadi asnya ada 4, terus yang merahnya ada berapa? 26, yang as merah ada 2. Jadi ini kita total 5, ini sudah kita dapat. Ini sudah ada slide-nya di Google Drive, Mas. Jadi enggak ini. Kalau yang ini nanti ada rekamannya, jadi bisa saya akan upload itu. Terus untuk apa yang tadi kita ingin lihat konteks yang namanya compatibility, jadi ada rule untuk yang A union B kalau dibentuk dalam bentuk apa ini kayak matriks biar mudah untuk melihat itu. Ini ke arah ini kita dapat PA1, ini dapat PA2, ke arah ini dapat PB1, PB2. Nah, ini masing-masing karena kan jumlahnya ke sini adalah 1. Nah, Anda juga bisa bikin kayak gini kan, gunakan apa? Kalau ingin menghitung masing-masing. Nah, memang ini kalau ini sudah butuh apa? Usaha untuk menampilkan supaya bentuk outputnya matrik. Nah, itu nanti pengembangan Anda bermain di Collet. Nah, caranya kalau nggak ingin capek adalah searching aja itu. Gimana caranya nampilkan matrik pakai Collet, pakai Python. Sekarang banyak orang berbaik hati di internet, tapi hati-hati kalau ada yang menyesatkan. Ya. Karena sekarang banyak sekali apapun mereka pada di-upload. Kan, itu. Kalau saya dulu waktu method harus banyak komunikasi dengan banyak orang itu. Beruntunglah kadang ada yang ngasih gini, langsung satu folder itu di tes pakai email itu. Pilih sendiri nih, ini saya punya koleksi MATLAB yang banyak. Ada yang ketemu malah ngasih bukunya, tapi isinya cuma algoritma, nah, programnya aja kan susah kan. Tapi lumayan kan kita bisa melihat teori di dalamnya jadi. Kalau sekarang di media itu sudah dengan kita cepat searching apa akan kita dapatkan apa yang kadang kita butuhkan. Nah, sekarang kita ke conditional probability. Ini kemangkan sudah ini berarti adalah kita mulai ingin melihat bagaimana kejadian A kalau si B sudah terjadi. Nah, ini saya tadi mengalami itu. Jadi lampu merahnya traffic light kayaknya nggak beres itu. Yang satu hijau terus, yang lainnya merah terus. Saya mulai curiga gara-gara saya udah biasa lewat situ kan. Kok ini kayaknya sudah sampai hampir 5 menit kok tempat saya masih merah terus itu. Yang sana kok hijau terus, yang lainnya kan 3 otomatis merah terus kan. Nah, yang hijau lewat, yang lain lama-lama mulai ini kan. Nah, akhirnya sepakat maju semua. Malah di perempatan jadi saling ketemu, saling ribut itu kan. Nah, yang merasa hijau kan merasa benar kan. Tapi dia dapat hijau terus. Nggak mau gantian itu kan. Apa ini ada yang nyabotase itu kan. Dia jadinya yang ini hijau terus, yang dari arah utara, yang tadi bisa dari arah selatan, yang timur sama barat juga sama-sama merah. Nah, itulah untuk alasan jadi kalau kita mau terlambat kan, traffic light-nya rusak, jadi peluang terlambat jadi membesar, mungkin beda dengan. Nah, ini kalau di sini konteksnya apa? Kalau diketahui sudah dapat as, red card given that it is an S. Jadi apa? Duluan yang mana? Kalau ini? Jadi apakah saya ngambil kartu ngomong ini merah, apa ngomong saya as dulu?
kalau untuk kejadian kayak gini. Ini as, berapa peluang ini merah? Oh, gitu kan. Kan sering gitu kan kalau apa ini as. Nah, sekarang tebak berapa peluang ini merah? Kamu kasih saya 1.000, kalau nanti benar kamu saya kasih 2.000, mau kan? Nah, inilah mulailah creating judi itu kan. Kalau di adalah saling ini kan nanti yang menang kan dapat ini. Sama lama lawannya kartunya habis. Kan. Peluangnya berapa jadinya? Karena diketahui dulu as ada 4, padahal yang merah ada 2. Jadi 2 di lagi 4. Nah, ini sudah gunakan konsep conditional probability. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk seperti ini, juga bisa ditampilkan tadi. Ya, Pak. Nah, inilah kalau kita sudah menggunakan tadi ya, yang as ada berapa, yang merah ada 2, yang hitam ada 2, total 4. Yang non as ada, yang merah 2, non as harusnya berapa? Oh, ini jadi turun ini kan, sudah rusak kan ini. Harusnya ini 24, ini jadi 26. Ya namanya karena faktor lamanya slide ini jatuh sendiri. Gitu. Nah, kalau sampai orang yang nggak paham, bisa bahaya kan ini? Oh, langsung disimpan di memorinya, jadilah paham yang salah. Gitu kan. Jadi ini karena yang merah ada 26, maka sisa 24, ini 4-nya naikin sini. Nah, kok bisa rusak gitu ya. Terus ini 26. Ini 24, ini 26. Ini 24. Sorry. 248. 8-nya jatuh ke sini ya. Nah, ini yang 52 ke sini. Maka tadi dapat harus apa dari diketahui A dapat merah jadi 2/52 sama ininya adalah kalau merahnya dulu baru ingin dapat as ya. Kalau asnya dulu dapat merah, nah itu yang tadi harusnya givennya adalah bisa juga dari kita diketahui merah ada berapa? 26. Bahwa ini adalah as merah adalah 2, jadi 2/26. Nah, ini sudah yang agak kisah nyata. Kan? Nah, inilah yang ke kontekstualnya. Sebuah keluarga punya 2 anak. Ditanyakan, berapa peluang bahwa 2 anak itu adalah 2 laki-laki? Kalau diketahui bahwa paling sedikit 1 laki-laki. Nah, ini juga sama taruhan lagi, jadilah judi lagi ya. Kamu ngasih saya berapa, saya kasih 2 kali lipat, mau kan? Kalau ngasih juga nanti kalau tebakanmu tepat, saya punya 2 anak loh, wah gitu kan saya gitu. Tebaklah Bapak, 2 anak saya itu laki-laki semua, tapi saya kasih informasi itu paling sedikit apa 1 dari mereka adalah laki-laki. Nah, maka lihatlah hasilnya kan peluangnya dulu berapa karena nanti untuk ini kan supaya layak nggak kalau dibawa ke ini kan. Berapa nih peluangnya? Ini ini. Berarti harusnya apa? Kalau Anda ngasih saya 1.000, saya ngasih Anda harusnya berapa? Supaya fair. Kalau peluang untuk nebak tepat itu cuma 1/3. Kalau saya kasih 2 kali lipatnya mau nggak tadi? Nah, pendesain judi itu sebenarnya adalah mereka sudah menggunakan dari probability. Kalau sekarang dengan teknologi ditambahi lagi itu mereka, karena dengan mesin kan, kalau sudah banyak yang masang ke situ, nanti saya pindah yang menang biar yang tinggal ngeset di mesinnya kan, yang judi-judi online. Makanya bandarnya mana makanya omsetnya sudah berapa di Indonesia? Berapa triliun itu. Semoga enggak salah satu jadi korban kan.
Siapapun bisa kena itu. Karena gara-garanya pas main pertama biasanya dimenangkan. Kalau sudah menang, akhirnya jadi sudah. Pertama kalah, mesti akan nggak diterusin. Gitu. Langsung uangnya habis. So. Inilah pendesain juga adalah mereka seperti mengkalkulasi bagaimana permainan itu adalah, cuman repotnya katanya yang ini bisa jadi kalau dulu dadunya itu dadu pertama dadu yang seimbang dulu biar mereka akan lihat oh ya ini kayak tapi lama punya dadu yang dibikin nggak seimbang nanti orang mulai akan terbawa ke nomor itu bukannya yang sering keluar yang nomor ini nah kalau dia pasang itu ganti dadu yang itu peluangnya kecil mudah kan mendesainnya itu tapi sekarang dengan sudah pakai mesin itu jadi nggak perlu pakai barang beneran judi-judian kan semua sudah digital. Nah terus begitu yang disalahgunakan tapi ya. Jangan ditiru gitu kan. Nanti setelah kuliah ini malah mendesain itu malah jadi kesalahan gitu. Setelah diadakan penelusuran ternyata terinspirasi dari kuliah PSM jadi bandar judi. Waduh, nah ini jadi ikut ketangkep nanti. Nah ini kisah-kisah seperti ini nanti bisa untuk yang kontekstualnya atau yang lainnya. Kalau kan ada yang kontekstual kayaknya belum semua keluar saya perhatikan tadi malam. Mengurusi yang contoh aja belum jadi, baru-baru mengurusi kontekstualnya banget kan. Soalnya aja belum gitu kan. Maka nanti saya kasih tip dan jika langsung masing-masing ketua kelompok ngumpulin itu. Nah ketua kelas cukup memantau saja, gitu. Tidak gaduh gitu kan. Tapi ini kan sepi kan ini kan nggak ada yang kuliah lain. Tapi kalau karena ini tiap hari langsung on air terus kan ini. Kalau yang normalnya kan seminggu sekali jadi enak kan. Tapi kalau saya untuk bimbingan semua bimbingan saya itu S1, S2, S3 punya tiap Senin 1 jam lah ketemu walaupun online jadi kan ada yang mungkin sedang pulang kampung atau kemana silahkan gitu. Sambil jalan pasang headsetnya gitu kan sambil dengerin yang bimbingan itu. Pas kebagian suruh laporan baru bingung mungkin dia baru minggir itu. Tapi ini pakai HP pun share screen overlay itu bisa. Overlay bisa dibuka di HP. Itu yang menyebabkan memudahkan jadi kalau mau ini kan. Karena kenapa tiap Senin harus saya minta ini supaya dia Selasa Rabu kerja. Oke, ini beberapa apa atau lain nanti silahkan Anda lihat di. Nah ini kalau sudah mulai eventnya mulai ditambah. 1, 2. Nah ini apa lagi nih mainannya. Ini kuis ya, biasanya orang mendesain kuis itu. Saya ingat sekali dulu yang ada kuis yang hadiahnya mobil itu dapat kunci, kalau tepat mobilnya silakan bawa pulang. Jalan cuma berapa kali karena langsung bangkrut bandarnya. Karena mudahnya untuk mencapai ke sana. Yang mendesain ini kayaknya bukan ahli probability. Terus kemarin yang saya lihat yang bikin kayak gitu lagi, silakan bawa pulang mobil. Adalah apa yang jadi dia pakai suruh apa nebak kuis itu apa kuesioner itu yang 1, 2, 3 itu. Apa namanya acaranya? Family mari super deal. Kalau yang ini ada kalau super deal juga bawa mobil tapi peluang dapat mobilnya kan susah kan? Karena nunggu setelah ininya. Ditaruh yang paling atas itu. Yang satunya lagi family 100. Itu juga ngasih mobil. Tapi semua kan harus pilihan pertama. Itu sudah bisa dilihat bahwa untuk dapat pilihan pertama kan berarti sesuatu yang dibuat sebagai yang agak sulit. Jangan sampai kuesioner yang semua jawabannya mudah semua, nanti akan kena si mobilnya. Nah itulah desainer itu kan data sudah terjadi kan yang kuesioner itu dari berapa kali kejadian sudah bisa memperkirakan ini. Peluang mobil kena adalah kecil. Maka saya siap jadi sponsor untuk hadiah mobil kan nggak akan pernah keluar itu. Tapi nggak perlu bayar kan jadinya sudah cukup ngasih mobil di parkiran aja. Itu. Kadang dibawa kemana-mana itu kalau pindah tempat itu. Nah itulah jadi kalau mau nyponsorin acara juga perhatikan yang kira-kira nggak akan keluar saya naruh mobil saya untuk hadiah, gitu kan. Tapi peluangnya akan kena dah kecil. Jadi kadang kita bantuan kondisional untuk yang berangkai seperti ini ya.
pertama kejadian satu dulu, dua, satu, tiga bersyarat yang dua terus seperti itu. Ya seperti sekolah gitu kan, SD dulu, kalau TK kan nggak wajib ya. Nah, kemarin ada yang ribut gara-gara nggak tahu bahwa apa itu profesor harus yang kalau di perguruan tinggi adalah jenjang yang tinggi, maka harus yang minimal S3 kan. Kalau yang nggak S3 nggak bisa dapat sampai ke puncak itu kan. Nah gimana? Padahal saya ya pingin deh misalnya gitu kan. Siapa yang pada kepingin sekarang? Bukan dosen pun pada pingin jadi profesor, karena profesor kesannya jadi pintar gitu kan. Akibatnya jadi seperti mirip kasus di apa namanya doktor honoris causa, itu memang di luar negeri ada. Master honoris causa ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi nggak, kayaknya belum pernah keluar. Tapi kalau S3 saya lihat pernah sudah berapa kali keluar. Namanya apa? Doktor HC gitu di ini. Artinya ada kondisional yang mestinya nggak diinikan supaya sampai ke. Nah itu kemarin yang untuk dapat mobil kalau yang di super deal. Ini rangkaiannya panjang gitu kan. Yang di family 100 itu berapa kali lewat ini dulu kan. Ya, top survei. Sampai setelah itu top survei. Nah ini kayaknya sudah daftar tapi belum dipanggil-panggil itu. Ini. Jadi silakan Anda analisis peluang mobil keluar sebenarnya berapa. Anda sudah nonton berapa kali? Ada perhatikan rekamannya, kan ada rekaman si ini kan. Dari pertemuan mungkin sudah ada 100 episode kan. Anda bisa lihat itu. Nanti akan bisa menghitung ininya. Apa untuk soal ujian besok ya, berapa peluang mobil di family 100 akan akhirnya keluar itu dari untuk hadiah itu. Oke, sekarang ke bukunya ini yang mulai agak tebal. Nah, di conditional probability nanti ada salah satunya di nama yang dikenal namanya adalah si bias. Jadi untuk nama bias theorem. Kalau Anda lahir duluan daripada bias ini, mungkin Anda yang menemukan. Karena lihat nanti nggak terlalu susah kok ya, namanya diabadikan terus. Kayak kemarin Newton ya. Newton itu dipakai di fisika, dipakai orang dulu kayaknya ahli segalanya. Ya. Karena yang nggak ada orang lain yang mikirin cuma dia kan. Mikirin apa aja. Nah, di sini jadi ada dua peristiwa ini tadi kan. AB ini kemudian diilustrasikan ada irisannya. A given B, yang tadi ya bersyarat B, jadi kita ingin lihat yang irisannya dibagi dengan yang B-nya. Jadi kelihatan ini irisannya, ini B, berarti peluangnya ya kurang dari B kan ini dia. Akan sama kalau dia ada di dalamnya sini irisannya. Maka di bawah ini peluang B boleh enggak 0? Boleh, jadi sampai makanya itu jadi namanya legenda Candi Roro Jonggrang Prambanan. Bayangin, saya mau menikah denganmu tapi buatkan candi dalam satu malam. 1000 candi loh lagi itu. Anda sudah pernah ngitung ke Prambanan? Sudah ada? Candi Sewu namanya itu kan. Dalam satu malam, maka akhirnya si itu marah, sudah kan enggak? Syaratnya sesuatu yang sebenarnya dia mau nolak aja, nggak mau menikah, tapi dia minta syarat bangunkan itu. Berarti peluang apa? Kalau B adalah peristiwa membangun candi dalam satu malam, 1000 candi satu malam, itu kan peluangnya sudah 0. Nah kalau Anda nanti dimintai syarat yang peluangnya 0, nggak sesuai dengan teori probability, khususnya conditional probability, maka berarti itu artinya sudah menolak aja. Nggak usah ditanyakan peluangnya akan bisa dapat A. Enggak. Walaupun di sini nggak dituliskan ya PB harus, tapi di sini akan nyatakan bahwa NS nggak boleh 0. Nah, nanti kalau NS tidak boleh 0, boleh negatif kan? Banyaknya sesuatu, boleh nggak negatif? Kalau masih ada yang protes, Pak, kalau NS kok tidak sama dengan ini kan bisa negatif. Anda punya berapa kucing?
min 10. Nah, ya kan? Ini. Nah, ini makanya NS tidak sama 0, oke lah. Ini definisi secara formalnya, jadi ini biar nggak ada yang protes ya nih, NPV ini positif, nggak boleh 0. Terus ini bagaimana dalam keadaan kalau mutlak eksklusif ini union dari suatu conditional, maka bisa jadi sum dari itu jadi yang di apa. Nah, yang dapat contoh 1 ini ada boleh nanti ini saya kasih ini yang dapat selalu yang nomor 1 terus nggak enak nanti aja. Contoh 1 Anda bisa copy ini taruh di. Nah, silakan kalau yang sudah lagi aktif, kopilah example ini ditaruh di teks di collab-nya. Anda tinggal apa? Juga tinggal nyatakan ini ya. Yang atas berapa, terus pakai perintah apa? Kombinasi. Nah, sekalian aja kerjakan dari kuliah ini kok langsung selesai gitu. Terus NA-nya adalah ini. PA dapat. Nah, pakai tadi jadi nggak usah banyak aksesoris dulu, nggak apa-apa kayak tadi, cuman sama dengan. Yang pertama disama dengan apa di sini? 18 menunjukkan apa? Ini adalah apa? Laci, ada kaos kakinya, isinya ada 4 yang merah, 6 yang coklat, olive ini apa itu? Apa ungu ya bukan ya? Olive itu warna apa sih? Kaos kaki kok olive ya? Itu saya nggak pernah. Hijau. Oh bukan green gitu ya? Apa hijau-hijauan tadi ya? Kalau hijau kan green gitu. Berarti ini adalah banyaknya apa? Yang dari ada di ini kan ya kayak N-nya lah. Terus yang diambilnya berapa? 2. Nah, ini kelihatannya, bayangin mau pergi pakai apa? Ini ambil pakai random kanan hitam kiri ini ada nggak ini? Kalau ada berarti gara-gara meraktekin ini. Ini yang kalau ingin dapat kontekstualnya, Anda bisa kisahnya itu. Anda punya kaos kaki berapa di rumah? Diacak-acak aja, ambilnya secara random 2 setiap mau berangkat ke kampus. Nanti akan dapat apa? Warna yang aneh-aneh, kanan kiri beda, kayak seperti di acara 17 Agustusan besok itu. Ada yang sengaja memang bikin kaos kakinya yang beda-beda itu untuk pawe itu. Oke, nanti silakan mulai setelah ini di copy soalnya. Anda tinggal angka-angka ini masukkan. Mungkin yang banyaknya B, mungkin NB gitu kan, 4. NBL gitu biar beda ya, NBR, ngikutin yang ini aja ini, BL, OL, dan BR. Nah, banyaknya NBL berapa, nanti malah Anda bisa menghitung ini, akhirnya dapatlah angka yang diminta oleh ini kan. Jadi kalau ilustrasi lebih ini lagi, kalau ingin gunakan apa, bagaimana menunjukkan gunakan konsep ini, berarti dia akan juga dapat apa untuk A diver B. Terus contoh 22 main dadu ya ini ya. Tapi dadunya pair of four side. Nah, dadu khusus ini. Nah, saya dapat dadu khusus itu dulu. Oh, ini jadi acara aktuaria di Hongkong itu sana ada yang presentasi mendemokan dadu, dia nggak tahu sampai benar-benar dibikin itu. Nggak cuma mata dadunya ada ya, mata ada ini. Dia tujuannya untuk ngajar probability katanya. Jadi biar apa? Mungkin menarik. Jadi dia punya dadu berbagai macam untuk menunjukkan apa? Kalau mata dadu menuju tak hingga akibatnya apa? Ini kan 4, 6. Yang normal kan 6 kan itu dadu. Kalau bikin 8, 10, ini kayak apa itu lama-lama bentuknya? Sampai 1000 mata dadunya. Wah. Nah, silakan yang dapat nomor 2 ini kembali sesuai urut presensi ya, sudah saya buatkan di sini. Jadi silakan Anda mulai perhatikan ini ya. Sekarang ini masuk ke sini ya. P1 enggak apa-apa lah yang dapat selalu awal-awal biar saya mudahkan toh ya hampir sama secara tingkat. Oke, silakan Anda boleh cek ke sini.
Terus, oke, kembali ke bukunya, ini yang contoh 23, bahwa kita mencari irisan bisa melalui apa? Kondisionalnya. PA dikalikan PB bersyarat A. Ini ceritanya kan sudah kelihatan kontekstual, tapi kalau ada ini kan dua televisi dari apa ini ada 240 set 15 A. Nah, ini kalau apa? Untuk checking kadang ya. Kita random checking adalah kalau saya mau ngecek semua 240 kan ya repot itu kan. Terus ditambah dia sengaja nyusupkan ada 15 yang nih, nah bagaimana kalau ngambil berapa ini? Dua televisi ya. Bahwa adalah dua-duanya defektif. Jadi misalkan ada pengiriman barang 240, sengaja saya nyisipkan yang defect adalah 15 yang rusak. Padahal prosedur pengecekannya adalah dia cukup ngambil dua. Maka peluang ketahuannya berapa? Bahwa akhirnya ditolak ini kirimannya. Karena kalau ketahuan saya ngambil dua, dua-duanya adalah cacat. Peluangnya kecil kan ini, maka berani nyusupkan gitu. Kalau di buah-buahan itu ring yang berupa paket-paket apa, susupin satu lah. Gitu. Nanti harganya dimiringin. Gitu. Nah, nanti silakan Anda bisa untuk kontekstualnya, maksud saya adalah supaya Anda aware terhadap kehidupan sehari-hari, tapi dengan probability ini. Karena saya pernah sudah kuliah di UGM, pulang kampung dimarahi sama tukang kayu. Gara-gara cuma apa? Itu gergajinya kan banyak. Saya mau motong bambu. Saya ambil aja gergaji. Baru saya mau gini kan langsung disalah. Udah kuliah di UGM aja nggak tahu. Kalau gergaji untuk bambu ya ada sendiri. Nah, ya sayang mana kan saya nggak di sini nggak ada kuliah tentang gergaji kan. Dikiranya dia kalau udah kuliah di UGM ya urusan gergaji ya pinter gitu kan. Gergajinya tukang kayu itu macam-macam itu. Untuk besi sendiri, jadi itu kan ada ukuran kecil sampai besar. Waduh, ini berarti saya harus belajar urusan gergaji di mana di sini kan enggak. Mungkin ke teknik sipil ya kayaknya perlu. Nah, itu artinya apa? Kalau sampai salah menggunakan metode statistik baru boleh disalahkan karena sudah kuliah di statistik kok milih metodenya salah. Tapi ada yang kalau dibutuhkan nggak mau, udah kebiasaan kamu. Di selama ini kita jalan sudah pakai metodenya itu, jangan kasih-kasih yang baru lah. Padahal metode statistik banyak sekali sekarang berkembang sampai sekarang. Tapi ada yang kadang kan kita ke bidang lain kan, kami kebiasaan sudah itu selama ini ya jalan itu. Nah, saya pernah ngajar di sipil, saya agak bercandanya gini, betapa bahayanya kalau nganggap ini kuat gitu, ternyata enggak gitu. Kalau psikologi lebih bahaya lagi kan, dianggap dia nggak punya masalah psikologis, ternyata punya masalah. Kan sekarang lagi bingung kan orang ngetes psikologi kan. Kalau di sini kemarin yang baru kejadian apa yang loncat dari, jadi ini lantai berapa? 3, dikiranya lantai 1. Keluar langsung jalan aja. Nah, di Jakarta sudah ya kalau yang ya banyak yang aparat satu keluarga kan naik ke lantai yang paling atas, rooftopnya bersama-sama dia terjun. Berarti kan ada yang selama sudah nggak terprediksi kenapa. Terus yang disalahin pinjol lah, yang para bandar pinjol nggak terima kan. Oh, gara-gara kena pinjol lah, tahu judol. Wah, karena kan yang kita kenal itu yang karena dianggap omsetnya paling. Jadi sebenarnya ada apa sih kok itu jadi terjadi itu. Nah, sekarang kalau perhatikan di kisah-kisah di berita itu, mungkin boleh nanti untuk kepentingan ini, apa sih yang menyebabkan orang itu berbuat itu? Apa yang sering paling mengapa apa? Istri membakar suami, suami membakar istri kan sudah ada kan itu. Anak mau ini kan orang tua kok ya betapa sudah
kacaunya dunia ini. Nah, seringlah nonton apa? Baca berita kriminal, teman. Makin serem aja. Nah, ini peluangnya kecil, maka banyak orang yang kadang masih berani nyusup-nyusupin yang cacat kalau kita ngirim barang. Ya lumayan lah untuk ini tambah-tambah ongkos jalan. Oke, ini contoh 24, silakan lagi ini kalau sudah peristiwanya sampai 3 ya. A duluan, terus B, baru C. Ini apa? Mungkin S1, S2, S3, SD, SMP, SMA kan harus memang kejadiannya di ini kan. Nah, sekarang ini kalau kita akan punyai yang namanya dua kejadian dikatakan jika apa? Peluang irisannya akan sama dengan peluang masing-masingnya. Independen dengan apa? Disjoint itu beda ya. Kalau tadi nggak ada irisan kan? Itu yang tadi apa? PA union B sama dengan PA tambah PB kalau nggak ada irisannya. Tapi kalau ini kalau independen adalah gunakan apa? Bahwa perkaliannya. Kalau penjumlahannya untuk apa? Yang union ya, yang atau. Kalau ini dan. Peluang A dan B terjadi, itu sama dengan peluang A terjadi, peluang B terjadi. Berarti A dan B independen. Karena ini if, only if. Jadi, kalau ini, ya kalau dia independen, dia harus ke sini. Dan nanti Anda perhatikan itu, kalau untuk ngecek itu, berarti artinya apa? Peluang bersyaratnya harus sama dengan peluang tanpa syarat. Nah, peluang A bersyarat B sama dengan peluang A. Inilah teorema untuk menyatakan adalah dia independen. Kalau tadi dengan ini juga apa? Maka peluang A bisa B sama dengan PA itu menunjukkan bahwa kalau dia independen maka akan terjadi itu. Tapi kalau definisi tadi apa? Yang independen adalah irisannya sama dengan perkalian masing-masing. Nah, berarti Anda sekarang melihat ada dua peristiwa independen apa enggak? Kayak tadi ada peristiwa apa dengan apa, dikatakan, wah independen, enggak ada hubungannya itu. Maka cara membuktikannya gimana kalau di sini? Mau pakai teorema ini, berarti apa? Peluang A bersyarat B harus sama dengan peluang A. Ini gunakan teorema 21. Kalau gunakan di sini kalau definisi, berarti saya harus ngitung apa? PA, ngitung PB, ngitung PA irisan B. Bedanya definisi dengan teorema, apa bedanya? Kalau definisi nggak perlu dibuktikan, kan? Saya memang mendefine kok. Kalau teorema, kita buktikan. Nah, kadang kita nggak tahu bedanya antara definisi dengan teorema. Jadi harusnya teorema dijadikan definisi, yang harusnya definisi jadikan teorema. Nah, itu kan jadi menyebabkan, maka orang matematik paling disiplin itu. Definisi, define dulu apa? Teorema berikutnya apa ini? A dan B independen, maka apa? A komplement dan B adalah juga independen. Kalau tadi apa? Teorema berikutnya apa tadi? Kalau jika dia independen, maka PA bersyarat B sama dengan PA. Kalau ini sekarang bukan definisi, kalau definisi tadi kan apa? A dan B independen. Jika hanya jika A irisan B, PA kali PB. Nah, kalau sekarang kalau di sini adalah dia mengatakan bahwa A dan B independen, maka A komplement dan B ya, juga ikut-ikutan independen. Jadi urusan apa tadi? Ada telat apa enggak dengan traffic? Independen apa enggak? Trafficnya padat. Maka peluang saya akan terlambat lebih tinggi daripada kalau trafficnya enggak padat. Nah, itu kan berarti kita bisa bikin apa tadi yang untuk Bapak dia kalau ininya independen, maka komplemennya pun dia adalah
independen antara komplement dengan B-nya. Nanti silakan di kontekstualnya Anda boleh membuat data sederhana ini. Kalau sudah 5 hari sudah bisa bikin apa enggak? Terlambat berapa kali? Kalau ini belum ada yang terlambat kayaknya ya ini ya. Belum ya? Oh ya ini gara-gara didiskon cuman padahal diskonnya murah loh ya. Oh ya nggak ada yang nyoba terlambat itu loh. Ini boleh ngisi sekarang ini. Berarti ini benar 20 semua sudah ngisi. 20 semua ini. Loh ini ada yang masih kosong ini. Nah, ini sudah boleh isi. Hari ini pun yang ini sudah boleh ngisi yang 20 ini. Kalau nggak ada yang terlambat kan 20 semua kan? Karena saya tadi harapan ada yang terlambat 1 menit itu. Masa tulis 19 itu, kok ternyata ya nggak ada. Nah, yang kanan adalah kalau Anda sudah, tadi misalnya siapa tadi yang sudah maju tadi 117 ya. Tapi baru yang contohnya, yang 20, berarti yang sini kan, kontekstualnya belum. Yang 110 juga sudah boleh nuliskan di sini 20 gitu. Tapi makin besok kalau masih asli seperti itu mulai kena diskon loh ya. Persis dengan yang di buku. Aduh, ini nggak ada tambahannya ini. Ya maunya adalah supaya apa? Kita benar-benar menelusuri suatu, belajar kan dari apa? Kalau namanya ikuti jejak orang yang sudah menjawab itu kita coba. Oke, mau tahu? Ya. Oh ya ini silakan diambil aja ini. Siapa yang di depan ini silakan. Yang mana nggak tahu ini. Coba diperhatikan mana yang PSM itu. Besok ketua kelas langsung datang ambil ini. Karena saya lebih senang isi yang di sini. Ingin ada yang saya diskon enggak gitu loh, kalau yang enggak ada. Gitu. Oke ya, nanti silakan mulai mengisi di sini ya. Jadi kalau misalkan yang kontekstualnya belum, ya masih dikosong dulu. Kalau sudah mulai isi, Anda boleh ngeklaim 20. Gitu. Ini kan untuk yang contoh, ini yang kontekstualnya, ini yang contoh, soal, ini yang kontekstualnya. Nah, semoga ini 100 terus gitu kan. Kalau yang soal itu ada kunci jawabannya di belakang ya. Kalau yang hitungan, kalau yang enggak ada itu. Kalau yang kemudian bukti apa yang itu enggak ada. Tapi kalau yang hitungan yang pakai collab Anda bisa cek di sana. Oke, bisa lanjut lagi. Jadi sekarang kita sudah tadi A dan B, sekarang urusan A komplement dengan B. Ini teorema 22. Jadi kalau Anda yang dapat contoh berapa ini? 26 ini. Ini yang masih A dan B. Terus ini adalah teorema 22 kalau dia adalah two possible mutually exclusive even are always dependent. Jadi dua peristiwa yang saling asing ya. Kok malah dinyatakan bahwa dia itu adalah mesti terjadi apa ini? Always dependent. Two possible mutually exclusive event are always dependent. That is not independent. Jadi dia selalu dependent kenapa? Ini buktinya ini. Saling asing irisannya harus 0. Jadi kalau ada dua hal yang saling asing, maka ini menurut, terus kalau two possible independent event are not mutually exclusive. Berarti artinya apa di sini? Dua peristiwa yang independen biasanya dia adalah tidak saling asing. Berarti kira-kira untuk kehidupan sehari-hari Anda bisa praktekin ini? Mana yang apa?
dia saling asing tadi ya, maka dia biasanya ada dependensi, mana hati-hati ya, nggak beririsan dengan dependen. Alah. Ini teorema 22 sama 23, ini kalau Anda hayati dan ini kan, wah, karena selama ini belum gugur berarti masih bisa jadi pedoman hidup. Ini yang hebatnya saya kadang lihat kalau yang kita gunakan agama kan apa kitab-kitab sucinya kan. Tapi orang matematik kalau bikin teorema itu ya nggak gugur-gugur sampai berapa lama, karena dia gunakan kedalaman berpikirnya mungkin zaman dulu kala ya. Banyak teorema-teorema di matematik yang nggak gugur sampai, oh ya betul ada yang mengatakan ini teorinya salah. Di matematik jarang sekali. Tapi kalau teorema yang tentang alam ini, fisika mungkin bisa juga ada yang salah kan itu. Seperti dulu apa yang mengatakan bumi adalah mungkin datar gitu kan. Malah benar lihat sana ternyata, ternyata bulat gitu kan. Tapi pertama siapa yang merasakan itu naik apa yang tahunya dia ngelilingin ini, ternyata kembali lagi loh ini. Kalau datar kan nggak akan pernah kembali lagi kan ya. Dan selama kemampuan saya jelajahnya cuma 1 kilometer ya masih nganggap datar kan, artinya flat gitu kan. Diameter bumi berapa? Keliling bumi ini. Nah, kalau Anda mampu mengelilingi itu, otomatis akan tahu bahwa akan saya kembali lagi. Sekarang Anda berangkat dari sini, tempuhlah berapa kilometer, mengikuti garis khatulistiwa berarti ya. Ketemu titik lagi, baru tahu, oh ini benar bulat itu. Oke, ini teorema 23. Nah, sekarang ini Bayes theorem. Dia mengatakan apa itu dia maunya. Itu di sini jadi namanya diabadikan itu. Jadi kita punya collection of subset, jadi A1 sampai AM. Jadi seharusnya adalah S adalah union dari si A tadi AI ya. Terus dia adalah irisannya kosong, berarti saling asing ya, bahwa dia nggak ada. Ini jadi kalau saya partisi kayak gini. Ini pembagian wilayah ya. Nah, yang biasanya ada wilayah konflik gara-garanya apa? Ada yang masih beririsan itu. Kayaknya ini kemarin Indonesia dengan Malaysia baru yang sepakat yang mana itu jadi sudah nggak ada yang beririsan. Kalau Israel dengan Palestina kayaknya masih rebutan apa itu. Karena baginya masih belum seperti si Bayes ini. Kan? Ini kan nggak boleh ada irisan. Apa yang kalau Indonesia dengan apa yang si Padan apa kemarin barusan disepakati sekarang garisnya ini loh. Gitu. Karena apa? Kalau sampai masih konflik bahaya kan? Ibu kota kita sudah di Kalimantan. Gitu. Betapa enaknya Malaysia. Karena dia sudah punya wilayah juga di Pulau Kalimantan kan, yang di jalan darat aja. Lah. Besok kalau Malaysia menumpuk apa militernya di situ, Indonesia baru mikir, waduh enak. Karena kita kalau di Jawa masih perbatasannya kan masih laut, jadi ini tadi kalau tidak darat itu lebih penyusupan malam-malam udah ini kan, radarnya nggak detek lagi gitu ada. Tapi kalau milih di Sumatera ibu kotanya apa tidak di tengah-tengah, padahal sebenarnya dari sisi batas darat nggak ada negara lain kan. Kalau yang di ini ada Brunei sama Malaysia itu ya di Kalimantan ya. Iya kan Brunei sama ini. Tapi sebenarnya Brunei sama Malaysia juga mungkin khawatir ya. Kalau besok malah sekalian diambil gitu kan. Oh, ini kamu kecil. Khawatir kalau di teorema 24 sekarang. Ini yang namanya sering sebagai total probability kalau ini yang sebagai kalau hanya kita akan bangun biasnya itu. Jadi kalau tadi kita punya ini kan A bisa dipartisi jadi apa? A irisan apa dengan B1, A irisan dengan B2 terus seperti itu. Kalau A diketahui kita bisa nyari inilah ini yang ini kan akan disebut sebagai teorema Bayes itu. Maka di metode statistik biasanya kita jadi sampai ini untuk mengetahui bahwa kalau sekarang kalau Anda ingin yang kontekstualnya,
peristiwa terjadi kekerasan dalam kekerasan terhadap anak misalnya. Apa-apa ini. Nah, itulah partisinya itu. Oh, karena orang tuanya mungkin aspek pendidikannya dulu lah ini. Misalnya. Mungkin apanya lagi, tambah rumit ya janganlah pakai ini. Maka statistik nyiapin semua peralatan-peralatan untuk yang semakin kompleks. Nah, sekarang sudah di eranya ini tambah lagi jadi dimasukin ke jadi mesin kan itu, mesin learning jadi yang bisa katanya jadi lebih akurat lagi. Tapi kok banyak sekali yang malah nggak terduga itu. Artinya nggak terduga, saya bayangkan impossible, ternyata adalah possible ini yang bahaya kan itu. Anda di Jogja berani keluar tengah malam jam 12 ke atas? Hati-hati itu. Karena si kelitih kadang keluar itu. Oh, nggak ngenakkan itu si kelitih itu. Jadi aneh itu si kelitih itu. Nggak apa-apa tahu-tahu langsung bacot itu. Nah, kemarin ada yang di apa akhirnya dia itu kejar-kejaran itu masuk ke area portal sudah ditutup, jadi akhirnya terperangkap kan. Motornya mau ngelocatin portalnya kan nggak bisa, ya, dia lari tinggalin motornya, dan rumahnya dapat motor kan tadi. Itu yang masih ditakutkan Jogja adalah PD itu yang belum bersih itu kenapa? Jadi kalau kita sama-sama naik motor paling nggak enak. Menurut saya pernah dia ada rombongan yang kayak yang geng lah itu mungkin. Jadi kan biasanya suka dia berkelompok, ada yang enggak. Jadi betul-betul kayak naik motor biasa tiba-tiba. Ngapain itu? Karena kelihatannya kayaknya itu untuk kalau jadi membernya harus minimal 1 kali pernah bacok gitu. Dan ini yang saya masih penasaran kenapa itu nggak bisa diselesaikan itu. Apakah ini yang secara jadi ini kan dalam konteks bahasa tadi kalau setiap ada itu adalah kita coba ini ada peristiwa oleh siapa ini dah maunya gitu. Kalau terjadi tadi pembacokan, benar nggak oleh si B1 itu kelitih, B2 memang mungkin begal, B3 mungkin penjahat jalanan, B4 mungkin geng motor misalnya. Yang B5 adalah orang biasa ODGJ misalnya, yang baru. Jadi nggak jelas apa-apa tiba-tiba, ya karena itu aneh, tanpa ada konflik kan itu. Jadi tahu-tahu pokoknya lagi anak-anak kita itu bisa aja langsung di. Itu pernah jam itu yang kadang ya kalau pakai mobil ya paling mobilnya ya yang sering kenangan nggak spionnya yang sengaja atau cuma di resen. Ini nanti silakan untuk praktek bias ya. Jadi tinggal cari berita kriminal atau data di BPS nanti dibikin. Ini kejadian apa? Karena apa penyebab ininya? Nanti soalnya kalau ada kejadian, ini peluang karena si B1 berapa? Oh, peluang karena si B2 berapa? Nah, nanti silakan dipraktekkan yang dapat contoh 28 ini. Di sini tentang apa ini? Two boxes containing marble are placed on a table. Ini anak-anak lagi yang dipakai kan. Nggak cocok untuk mahasiswa kan, belum S2 kan. Masih main apa ini? Marble. Ponakannya protes ini. Masa om saya kok malah saya lagi kelereng dipakai hanya untuk kepentingan tugas kuliah katanya. Lucu lagi dosennya. Yang nugasin kok main kelereng. Nah, ini nanti kontekstualnya silakan pilih jangan yang kelereng lah. Nah, gunakan yang mungkin yang lainnya lah tadi. Berita kriminal boleh gitu kan. Berita misteri boleh gitu kan. Nah, sebenarnya sekarang adalah yang juga menarik adalah apa? Kejadian entah stres atau mungkin kalau yang saya lihat orang-orang yang selalu gembira di jalan ini makin kayaknya nggak tahu makin banyak apa enggak. Tadi pagi saya lihat ada yang ketawa-tawa sendiri itu. Pagi-pagi lagi untuk yang ngurusi anaknya gitu apa ini mungkin dia lagi stres. Dan ya kayaknya sudah usia wah ini kayaknya nggak ada yang ngurusin kan kasihan kalau dia nyebrang membahayakan kan itu. Karena dia dengan enaknya tadi jalan
ke sana kemari sambil ketawa-ketawa itu. Jadi dia mungkin baru yang pemula kan, masih bisa diatasi gitu. Kalau yang sudah nggak berpakaian itu yang sudah tingkatannya sudah lanjut. Itu kayaknya kadang orang-orang bisa juga orang-orang masih baru stres. Oke, ini bisa juga dibikin gambar kayak gini ya, kalau ada ininya rangkaian perjalanan untuk kondisinya bisa juga dengan bantuan. Coba bayangin, kayak gini aja dia diabadikan namanya. Anda yakin kalau Anda lahir lebih duluan dari Bayes, Anda yang menemukan? Buru-buru saya mikir itu. Zaman itu mungkin kita masih banyak yang stunting gitu kan. Masih penjajahan kita kan. Yang gemuk-gemuk hanya yang dekat dengan orang penjajahnya kan. Nanti kalau saya lihat di ininya kan, kalau mau ininya ada kan. Oke, ini untuk biasnya ada beberapa contoh. Ini yang tadi yang gunakan yang komplement itu ya, yang jadi sudah ada masukan. Nah, ini sudah mulai kisah agak ini tentang apa? AIDS gitu ya. 1/2 of population has AIDS. Ini di mana kira-kira ini? Bukan Jogja kan? Oh, bukan ya, udah. Ada enggak kira-kira di Jogja? Datang ke Sarjito itu gitu ya. Saya pertama juga kaget, tak pikir enggak ada. Kadang ada yang kalau masih pemula, masih fisiknya masih bagus, tapi kalau yang sudah mulai masuk masa ininya, apa, mulai merusakkan. AIDS kan awalnya masih oke aja, seger-seger aja. Tapi mulai ininya, stadium ininya dia akan, nah itu kayaknya ada. Tapi biasanya kan memang nah, tapi repotnya dengan dirahasiakan, jadi memang kita nggak tahu kan, jadi dia kan kalau yang masih di stadium gini masih kelihatan, kalau yang ganteng ya masih, jadi itu yang membahayakan. Kalau yang sudah kelihatan itu jelas nggak ada orang yang mau deket kan, karena kelihatan sudah mulai makin, karena dia kan apa imunnya apa yang diserang. Makanya singkatannya apa ini? Kayak I-nya imun kalau defisiensi. Nah ini hasil tesnya positif. Wah. Probability that you have AIDS given that you test can positif. Di tes itu positif, peluang dia akan kena AIDS cuma 0,14. Iya benar ini kan ya? Aman nggak alat tesnya ini? Ada dites positif, stres nggak? Saya dites positif. Ternyata peluang bahwa Anda benar-benar kena AIDS cuma 0,14. Kalau dulu waktu apa yang COVID ya, maka di sini kita melahirkan genus kan juga harus dikonfirmasi dengan ini. Berapanya ini? Wah hasilnya negatif. Seneng kan itu? Nah berapa peluang dia ternyata oke itu. Nah, maka maunya apa? Kalau dia positif, ya peluang dia adalah AIDS ya. Kalau dia negatif, ya peluang dia tidak AIDS harusnya yuk besar. Itu maunya kan gitu. Pas. Nah, nanti silakan Anda bisa ambil data-data yang mungkin di internet di searching. Kalau yang populer data-data yang lengkap ada namanya Kaggle ya. Itu kadang kalau sudah ada kesulitan untuk tesis, ada yang masih Pak saya susah nyari data yang pas dengan metode yang mau saya tawarkan itu. Asumsi yang kok nggak ini ya. Kaggle itu dia kadang ngambil dari buku-buku yang atau jurnal-jurnal yang kebetulan dia publish datanya, ditarik ke webnya dia. Dan dia kadang juga ngadakan lomba pakai collab. Jadi kalau Anda yang, ini kemarin ada beberapa yang nyoba tapi belum ada yang bisa berjuara di situ. Hadiahnya besar itu. Kalau 50.000 dolar. Makanya dari ini yang tadi collabnya langsung cepet itu. Yang bisa tidak tidur 24 jam. Itu tiap hari nawarkan. Kalau Anda masuk ke Kaggle, Anda bikin akunnya, nanti akan sering diundang untuk funding. Gitu.
Itu dia koleksi datanya banyak, untuk sampai besar sekali itu. Jadi apa? Excel Anda boleh pakai aja terserah media untuk komputasinya, yang penting di situ ada. Oke, ini tadi contoh soalnya berapa? Wah, jadinya banyak berulang-berulang nih, banyak ketemu temennya ini. Iya ya. Oh, cepet sekali makanya. Cuman 11. Berarti ini satu kelompok ada yang ini, tapi ini ketemu lagi kelompok 2 juga ngerjakan contoh soal nomor 1. Nah, jangan terjadi kalau apa? Ketua kelompoknya ini. Nah, yang di grup 3 dapat 1 2 sama mulai dari berapa? Untuk jadi ada yang mungkin sama. Kalau kemarin kan contoh soalnya banyak, jadi enggak ini. Kalau ini lebih sedikit. Exercise-nya ada berapa? 20. Jadi ini yang berulang. Ini kepada yang nanyakan itu, jadi ini nanti dapat 1 2 3. Jadi grup 1 dan grup 3 mungkin ada yang sama soalnya. Nah, nanti ada pantau lewat yang data ini, nanti pas yang di sini KTP ini. Nggak tahu yang buat dulu siapa yang bikin template-nya KTP. Dari pikirannya data KTP kan. Maunya apa ini? KTP singkatan apa? Kuis, tugas, dan presentasi maunya. Tapi saya nggak ada kuis lah, saya senangnya tugas dan presentasi. Tadi yang sudah presentasi 2, silakan mulai ngeklaimkan di sini ya. Nah, mana? Nah, presentasi. Ini yang hari ini ya, karena mulai presentasinya mulai. Nah, tadi berarti persensi 17 sama 10 ya. Anda boleh ngeklaimkan di sini 10 tapi di sini. Tapi kalau besok presentasinya bisa 2, sekaligus apa? Yang contoh dan kontekstualnya jadi 20. Sekali tayang. Jadi Anda bisa pada saat presentasi kelihatan berapi-api. Ini COVID apa tadi? Di mana tadi? Di Amerika ya tadi. Ini kasus di Jogja. Wah, tanpa pada takut kan langsung. Ini saya dapat datanya ini. Ternyata lebih parah daripada wah, itu kan tanpa langsung ada viral. Sama-sama bicara AIDS, tapi ini dari buku dan ini tahun berapa? Ini yang tahun terkini loh. Wah. Ditambah lagi dibanding tahun lalu lagi ternyata ini sudah meningkat pesat, tambah takut lagi. Jadi Anda bisa memprediksi tahun depan kayaknya akan nambah. Nah, bagaimana mencegahnya? Urusan statistik lagi itu dicari tahu jalur menyebarnya yang signifikan, yang membuat itu cepat. Itu harus dihentikan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi, di statistik kadang, kenapa sekarang saya tidak kuliah itu minta tugas kontekstual itu supaya mereka itu aware terhadap kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks kan. Ya, walaupun orang matematik sudah nyiapin apa aljabar kompleks, kalkulus kompleks, apa serba kompleks. Nah, kita statistik juga nyiapin untuk, karena sebenarnya kalau itu bisa segera kedetek, kan kita bisa mengendalikannya. Oke, ini masih jam 9 kurang. Artinya apa? Ini saya ikut menit mana nih yang benar? 8.56. Saya kasih waktu 4 menit. Nanti akan saya random siapa yang sudah siap presentasi. 10 menit dapat 2 mungkin aja. 4 menit ini jam 9 pet akan saya random untuk menampilkan materi hari ini. Nah, sekarang perhatikan contoh masing-masing, makanya tadi langsung masuk. Anda langsung masuk collab-nya dulu, nggak apa-apa? Nggak. Apalagi langsung menemukan kontekstualnya, wah keren lagi ini. Wah, baru langsung sudah saya mikirin Indonesia sudah, wah. Kalau kemarin ada beberapa yang mikirin kampung halamannya itu. Saya kemarin banyak sekali yang milih topik IPM, Indeks Pembangunan Manusia, stunting. Ya kan kemarin lagi jadi untuk kampanye apa? Pilpres kan itu.
Nah, kita lihat dampaknya setelah dikasih makan gratis besok. Ini kayaknya stunting langsung turun gratis enggak? Untuk kuliah tahun depan. Ya, 4 menit nanti tepat jam 9 saya akan pilih secara random siapa yang terpilih hari ini presentasi dengan materi hari ini. Langsung masuk ke collab-nya aja, Anda mulai kerjakan di situ. Itu paling yang ini contoh soal dulu. Ya kalau enggak nanti sambil presentasi sambil ngerjakan. Tapi kalau bisa sudah siap. Maka besok kalau Anda jadi dosen nggak akan ada kuliah model kayak gini yang ngantuk. Apalagi tertidur nggak ada lagi. Karena takut laptopnya rusak. Kan? Tapi koneksi internetnya harus bagus memang. Kalau yang di S1 saya sering ngalami down karena apa? Mahasiswanya sampai 50-60 kan. Ngaktifin semuanya tak suruh gantian koneksi wifi. Tapi kalau ini sih karena hitungannya singkat, tidak sampailah menimbulkan. Ini 1 menit lagi, ini saya akan pilih random, siap-siaplah ya. Saya akan semua sudah masuk ke collab ya. Anda lihat contoh soalnya, Anda bisa copy dulu taruh di situ, nanti setelah dapat jawabannya, pindahlah di copy ke overleaf-nya. Oh ya, nanti overleaf-nya tinggal Anda ngelanjut di bawahnya, ini hari 1, ini nanti di bawahnya yang ini hari 2. Tetap di bawahnya namanya loh ya. Kita salah misalnya, ini dapat. Masuk di bawahnya. Ini saya kasih yang coba ini. Jadi nanti subsection hari 2 ya. Jadi oh ini sudah ada yang bikin ini sudah. Ini hari 2. Nanti di situ subsection. Oke, sudah tepat jam 9. Siapa yang beruntung hari ini? 6. Siapa? 6? Oke. Anda berarti kelompok 1 langsung di collab-nya nggak apa-apa, nanti dipandu di sini. Anda cukup copy dulu, pertama adalah teksnya dulu soalnya ya. Kalau ini saya bantu kopikan. Berarti soalnya berapa? Nah ini mau pinjam laptop, pinjam nggak masalah, pakai HP juga nggak masalah. Tadi berapa? Nomor 6 ya, berarti 2.6 ya. Nah yang sama-sama 2.6 kan sekarang beruntung kan? Sudah dibahas di sini. Ini saya kopikan soalnya sambil Anda lagi nyari pinjaman ya. 26. Eh 25 mana 26? Oke, nggak apa, Anda saling nyiapkan, saya tak carikan soalnya dulu ini. Oh, ada ini. Saya taruh di collab-nya dulu karena masuk grup 1. Ya, 6 ya, berarti grup 1 kan. Oh, ini saya tadi masangnya. Ya, sekarang Bapak nanti tinggal di... Enggak. Oke, siap, Anda kerjakan di bawahnya ini ya. Dua tinggal flip a coin, and then independently cast a die. What is the probability of observing head on coin and 2 or
Gimana? Kolomnya belum bisa masuk kan, Dan? Di refresh apa? Kalau nggak ada langsung ketikkan di sini nggak apa-apa. Kalau di bukunya kan ada jawabannya berapa ini? Kenapa ini? Karena dia adalah independen, kan mudah kan jawabnya, cepat kan ini. Tinggal apa? Nulis di sininya PA gitu kan. Ini yang koin ya. Berapa PA-nya? 1/2. Oke. Kalau mau 1/2 kayak gini bisa nggak dia? Terus B-nya berapa? Berarti yang akan dicari adalah PAB ya. Sama dengan apa? PA kali PB. Keluar nggak sudah ini? Oh ini kalau oke, nggak apa-apa. Apa tadi berarti Anda belum? Oh, savingnya ada problem. Iya, Bu. Ya udah kalau ada itu sekarang ada share coba lakukan, ada yang lakukan aja. Saya tak yang stop. Gimana stop share screen saya ini? Enggak muncul. Oke, PA setengah PB ini hasilnya mana yang Anda? Nah, bisa mungkin kalau memang pakai 1/2 jalan enggak ini. Tadi kan saya hanya berarti 0,25 diganti 0,5 sorry, setengah 0,5. Tapi mestinya harusnya 0,5 sama 0,33 ya. Coba 0,33. Jangan PAPB aja, PAB gitu aja hasilnya ini. Ini jangan PA, nah ini PAB aja itu. Dikeluarin di bawahnya ada tulis PAB dulu juga supaya keluar hasilnya itu. Nah, PAB. Nah, akan keluar di situ kan dia. Kayaknya berarti yang untuk pembagian notasinya mungkin harus di ini kan tadi pakai udah kan kayak gini kan? Apa? Ya oke coba pakai per. Nah, tinggal diganti kan? Oke, bisa. Berarti kan tadi hanya karena iya, PAB-nya. Ya oke, berarti kan sudah kan? Bisa cari lagi kan? Siap-siap yang kedua. Nanti Anda rapikan ditaruh di overlay ya. Ini kayak kertas buramnya lah untuk kalau ujian. Nah, kemarin para ada yang milih semua ada di sini. Kan kemarin saya tapi nggak tahu nanti ini apakah karena saya lebih senang ujian terbuka. Ujian terbuka itu artinya ada jawabnya di overlay, komputer di situ. Tapi tantangannya harus sibuk gitu. Maka soalnya banyak. Oke, sekarang yang berikutnya. Nomor 2. Wah, ini kok grup 1 terus ini. Nomor 2 siapa? Masuklah ke grup. Oke, silakan Anda share screen. Ini masih grup 1 lagi ini. Ya, itu yang beruntung grup 1. Berarti soal nomor 2.2 ya. Copy dulu soalnya. Sudah. Malah sudah dikerjakan ya. Oh, lah baru tinggal jelasin aja berarti. Kalau Anda berpikir kontekstualnya langsung bikin teks lagi, kontekstual example. Ada 2 berapa? Enggak, maksudnya ada soal berapa tadi nomor 2 berarti dapat 2.2 kan? Kok di sini belum kelihatan 2.2-nya. Coba Anda agak mana 2.2? Oh ini ya, oke.
Nanti kalau bikin kontekstualnya tinggal kontekstual example 22 ceritanya apa. Nah, nanti setelah selesai di sini baru diboyong ke overleaf itu. Ya, soalnya ininya ditaruh di hari 2. Oke, silakan ada ceritakan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Example 2.2, a pair of four sides. There is this roll and the sum is the one. What is the probability that the sum of 3 is rolled before a sum of 5 is rolled in a sequence of rolls of the dice? Kemudian answer the sample space of the random set eksperimen ini adalah 1 sampai 4 tadi Pak ada Mana hasilnya di ini? ini dengan menggunakan teorema. Jadi kalau Anda ingin bikin komen, pakailah tanda pagar ya. Dengan teorema ini, nah itu baru mulai si teoremanya di ini kan jalan. Tapi kali ini karena masih hari kedua masih wajar ya. Tapi besok makin baik saya yakin. Growingnya kayaknya cukup cepat. Jadi itu nanti kalau sudah siap di collab, bawalah ke overleaf itu hasilnya. Nanti tinggal di copy taruh sana juga. Menggunakan teorema dari Mungkin untuk memudahkan teorema itu halaman berapa biar kalau temennya nyari juga cepat. menggunakan teorema halaman 30 di atas example 2.2. Itu teorema berapa? 2.1. Teorema 2.1 halaman berapa gitu aja jadi. Di atas example 2.2. Sudah, jadi dapat jawabannya. Sudah Pak. Jadi diperoleh PA irisan A gabung B per PA gabung B sama dengan PA per PA tambah PB, di mana MA-nya adalah 2 per 2 tambah 4 adalah 1/3. Kemudian kita lakukan substitusi pada penyelesaian di collab. NA sama dengan 2, NB sama dengan 4. Dicari adalah PAAB sama dengan NA per NA tambah NB. PAAB diperoleh 1/3 atau 0,3. Jadi komentar taruh di sebelahnya ya tanda pagar, NA artinya apa, dan apa nanti terus. Jadi pokoknya kalau ngasih yang berupa komen, kalau di code itu harus kasih tanda pagar. Nanti dia nggak akan mengganggu apa proses komputasinya. Oke, ini karena apa? Sudah. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai akan masuk ke materi variabel random ya. Nah, ini sudah meninggalkan notasi A, B, C, D, E, jadinya X. Gitu. Jadi nanti kita bukan PA, PB, tapi nanti FX, PX gitu diindikannya. Kita akan masuk ke wilayah variabel random. Ini juga sudah saya bagi, jadi Anda boleh, karena kalau dulu kan kita mendahului orang tua kan nggak sopan. Dulu dimarahi ada teman saya yang di buku matematika sudah dikerjakan sampai sebelum diajarkan. Gara-garanya apa? Gurunya kan gini, mau istirahat ke ini kan belum sarapan ini. Ayo kerjakan soal nomor ini. Nah, dia pergi ke ruang guru, si anak tadi malah lihat-lihat gitu kan. Karena dia sudah ngerjakan ya. Setelah dicek di buku, oh ini kamu dikerjakan oleh kakakmu nih di sini. Padahal dia anak pertama. Oh bapakmu, bapak saya itu buta huruf itu. Barulah. Jadi apa? Dului nggak boleh itu. Tapi kalau saya malah senang didului mana. Ini kan sudah saya setting sampai bab 5 kan.
tahu-tahu malah sudah selesai semua Pak, ini sampai bab 10, data saya nanti sampai bab 10. Karena apa? Nggak apa-apa, jadi pada saat saya jelasin mungkin Anda langsung sudah paham Pak, kalau bisa nggak usah dijelasin Pak, langsung presentasi aja. Nah, kan lebih enak lagi saya jadi. Oke ya, jadi ini Anda boleh cek di sini, ini sementara saya sudah setting sampai bab 5 ya. Nih. Nanti nyambunglah ke sini sampai bab 10. Nah, nanti kalau ada UTS, ada tugas UTS, makanya sudah saya kasih tempat untuk tugas UTS nanti ada. Ini jadi sampai nanti ini praktikum nggak ada, jadi adanya adalah nanti presentasi. Yang presentasi tadi silakan tuliskan di sini ya. Pokoknya kalau hanya yang textbook berarti 10, kalau sudah sama kontekstual jadi 20. Nanti akan kelihatan di sini mulai kapan yang bisa satu paket itu. Sebenarnya mudah untuk kontekstual adalah kayak tadi, saya bisa selalu membawa ke dunia nyata supaya kita peduli dengan berbagai macam peristiwa yang ada di sekitar kita. Dan syukur kita mulai menghitung peluangnya. Jadi supaya kita nggak kaget gitu kan. Jadi apa? Saya nggak nyangka, itu berarti apa? Dianggapnya impossible, ternyata itu dialami. Oke, sampai sini silakan ada yang tanyakan. Kalau sudah cukup, saya akan akhiri. Minggu depan kita akan sudah masuk ke bab 3.